Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita sampai pada ayat ke-16 dari surat Al-Mulk. Allah berfirman, "Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit untuk menenggelamkan kalian di dalam bumi dan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Ayat berikutnya, am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk menurunkan hujan batu atas kalian? Fasata'lamuna kaifa nadhir, dan kalian mengetahui bagaimana akibat yang mendustakan para pemberi peringatan. Kita baca dulu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, hadza tahdidun wa wa'idun liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi wa isyanihi al-mujibi linnakali wa hululil uqubati. Dua ayat tadi adalah ancaman dari Allah bagi yang terus di atas kesesatannya, kekafirannya, kezalimannya, kemaksiatannya, yang menyebabkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rububiyahnya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya,
agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata, agar manusia banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Namun kalau mereka tetap di atas kekafirannya, kesyirikannya, kesesatan, kemaksiatannya, maka jangan salahkan kalau Allah menimpakan azab kepada mereka. Dan Allah telah menunjukkan kepada mereka orang-orang sebelum mereka dari orang-orang yang diazab oleh Allah. Ya, seperti dalam surat Al-Ankabut misalnya ayat yang ke-40, fakullan akhadna bidzambihi. Setiap dari kaum tersebut kami azab sesuai dengan sebab dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan hujan batu. Kata para ulama seperti kaum Nabi Lut, ya, orang-orang yang homoseksual, Allah hujani mereka dengan hujan batu. Kemudian kata Allah, wa minhum man akhadhathu sayhatu. Dan di antara mereka ada yang kami azab dengan suara yang keras yang membinasakan mereka. Itulah akibat kaum Tsamud. Ya, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam ketika mereka menentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi assalam. Fa amma Tsamudu fa uhliku bitaghiyah. Allah mengatakan dalam surat Al-Haqqah, adapun kaum Tsamud kami azab, yaitu tadi dengan suara yang menggelegar, suara yang keras sampai membinasakan mereka semua. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah lanjutkan dengan firman-Nya lagi, wa minhum man khasafna bihimul arda. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan di bumi. Seperti Qarun. Ya, kemudian Allah mengatakan wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami azab dengan ditenggelamkan di lautan. Seperti Fir'aun. Dan kita juga menyaksikan ya di berbagai belahan dunia musibah, bencana, azab menimpa manusia. Allah ala kulli syai'in qadir. Meskipun Allah itu Al-Latif, seperti yang sudah kita sampaikan. Allah namanya Al-Latif. Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Allah Al-Latiful Khabir. Ada berapa makna Al-Latif? Apa saja? Hah? Iya, yang kedua. Nah, lupa. Ada yang bisa jawab? Hah? Lembut kepada hamba-hambanya dalam artian Allah memberikan tenggang waktu kepada hamba-hambanya meskipun orang kafir, bahkan lebih dari itu yang menyiksa orang-orang muslimin. Ya, seperti misalnya Yahudi di Palestina. Mereka sudah kafir menyiksa orang yang beriman. Semoga Allah binasakan orang Yahudi di sana dan menolong kaum muslimin. Allah berikan tenggang waktu, itu Allah Al-Latif. Namun kalau mereka tetap di atas kesesatan, kekafiran dan kekejaman mereka, suatu saat pasti azab Allah akan turun. Dan ini sekali lagi sudah Allah lakukan pada umat-umat sebelum kita. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya, namun diri mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian Allah mengatakan, faqala a'amintum man fis sama. Kata Syekh, wa huwallahu ta'ala al-ali ala khalqihi. Ini yang kita bahas kemarin agak sedikit panjang. A'amintum man fis sama. Di dalamnya ada penetapan sifat ketinggian bagi Allah.
Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil tentang ketinggian Allah di atas langit lebih dari 1000 bahkan 2000. Di antaranya ayat-ayat yang seperti kita baca sekarang ini. Dan ini yang sekali lagi sudah kita bacakan juga dari ucapan Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 311 Hijriah, abad keempat Hijriah, dalam kitab beliau, kitab At-Tauhid. Artinya ini akidah sudah ada sejak zaman para salafus soleh, sejak zaman para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4 tidak ada yang menyelisihinya. Sekali lagi, inilah akidah Ahlussunnah. Allah fis sama, di antara dalilnya aamintum man fis sama. Kata-kata man fis sama adalah Allah yang maha tinggi di atas makhluknya. Kemudian an yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah mereka merasa aman dari zat yang di atas langit untuk Allah menimpakan kepada mereka azab berupa ditenggelamkannya di dalam bumi, seperti yang sudah kita lewati tadi dari surat Al-Ankabut, dan sudah Allah lakukan kepada kaum siapa tadi? Kaum Nabi Lut alaihi assalam. Kata beliau, bikum wa tattarib hatta tahliku wa tatlafu. Allah goncangkan bumi dengan sekeras-kerasnya agar kalian binasa. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah menampakkan kekuasaannya dengan menurunkan berbagai macam bentuk azab kepada orang-orang kafirin, musyrikin, ataupun yang menentang perintah Allah, syariat ataupun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari ayat ini pula, seorang muslim muslimah tidak boleh merasa aman dari azab Allah, meskipun dia orang muslim muslimah, mukmin mukminah. Karena setiap manusia pasti ada dosa, ada kesalahan. Bisa jadi dosa dan maksiat itu menyebabkan dia tertimpa musibah. Makanya Allah mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika datangnya malam hari dalam keadaan mereka sedang tertidur? Berapa banyak azab datang di kala malam hari, banjir bandang, gempa bumi, naudzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah, awa amina ahlul qura an yatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang datangnya pagi hari sedangkan mereka dalam keadaan bermain-main? Azab tidak kenal waktu, bisa datang pagi, siang, sore, malam hari. Jangan pernah merasa aman dari siksa bencana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, azab Allah? Dan tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini sekali lagi adalah larangan hati merasa aman. Makanya seorang muslim muslimah tetap harus ada ar-raja wal khauf, rasa takut azab Allah dan berharap rahmat Allah. Kalau takut yang berlebihan, putus asa. Kalau merasa aman terus, berharap terus, merasa aman, tidak ada takut, ini berbahaya, meremehkan dosa dan seterusnya. Maka harus seorang muslim muslimah punya dua hal ini, al-khauf war roja, rasa harap, rasa takut. Kemudian kata Syekh, ayat selanjutnya,
Am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah, untuk menimpakan kepada kalian hujan batu? Ai azaban minas sama yahsibukum wa yantaqimallahu minkum. Allah menurunkan azab dari langit yang menimpa kalian dan Allah mengadab kalian. Dan dua ayat ini berkaitan dengan dua azab yang berbeda, azab dari bawah dan azab dari atas. Sekali lagi, azab Allah bermacam-macam. Dari bawah dengan ditenggelamkannya manusia di bumi, di dalam tanah, atau di dalam laut. Ini azab dari bawah. Bisa jadi juga azab dari atas, diturunkannya hujan batu. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Ai kaifa yatikum ma'andaratkum bi rusul wal kutub, sehingga kalian mengetahui bagaimana akibat orang yang mendustakan para pemberi peringatan dari para rasul dan juga yang mendustakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya wajib kita yakini setiap yang membangkang menentang perintah Allah, perintah Rasul, pasti akibatnya hanyalah azab dan siksa. Allah yumhil wala yuhmil. Kata para ulama, Allah terkadang memberikan tenggang waktu, tapi tidak mungkin Allah lupakan, Allah membiarkan mereka dengan kekafiran dan kekejaman mereka terhadap orang-orang yang beriman. Fala tahsabu anna amnakum minallah an yu'aqibakum bi'iqabin minal ardi wa minas sama yanfa'ukum. Jangan kalian mengira rasa amannya kalian dari siksa Allah, ya, entah siksa dari bumi atau siksa dari langit, itu bermanfaat kalian. Artinya rasa aman dari azab Allah ini bermadarat bagi manusia. Ya, semakin dia diberikan nikmat, diberikan berbagai macam fasilitas di dunia, ya, semakin dia merajalela kekafirannya, kesyirikannya, kemaksiatannya, dan dia tetap merasa aman, mengira nikmat tersebut itu menjadi jaminan dia aman dari azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu adalah istidraj. Allah berikan tenggang waktu, diulur, namun suatu saat akan tiba saatnya azab datang. Seperti yang sudah sering kita bacakan ayatnya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dari agama peringatan Allah, kami bukakan semua pintu-pintu dunia. Namun ketika mereka sudah sampai puncak kesenangan dalam urusan dunia, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Sekali lagi, seorang muslim muslimah harus betul-betul merasa khawatir, merasa takut jangan sampai tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ibadah yang dia lakukan menjadikannya tertipu. Ya, makanya kita diajari istighfar selesai salat. Artinya ibadah kita masih belum seberapa. Ibadah kita sudah sedikit, banyak kekurangannya. Maka apa? Tadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa saat yang lalu kita mengajarkan juga pembahasan adab qada'ul hajah. Dan ini mungkin banyak yang tidak memahami apa hikmah yang tersirat dari orang keluar toilet, kamar mandi membaca ghufranat. Ya, kalau masuk membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kalau itu mungkin agak terang. Cuma keluar toilet kok membaca ghufranat, ya Allah ampuni kami. Kata para ulama, di antaranya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam kitab beliau Fiqh Adi wal Adhkar,
di antara hikmahnya, karena ketika kita sudah bisa buang hajat di kamar mandi, di toilet, entah BAK atau BAB, itu adalah nikmat Allah yang luar biasa atas kita. Kita ini khawatir belum bisa mensyukuri nikmat bisa buang hajat tersebut. Dan kita terkadang keluar masuk toilet biasa saja, baca ghufranak biasa saja. Padahal kalau jiwai, dipahami maknanya luar biasa. Kita bisa buang hajat itu nikmat luar biasa. Antum kalau istilahnya macet buang hajat, berapa yang harus keluar dari harta antum, berapa atau bagaimana tersiksanya. Kalau terlalu lancar luar biasa siksanya, kalau terlalu macet luar biasa siksanya. Bisa tadi keluar masuk toilet luar biasa nikmat dari Allah. Kita khawatir belum bisa mensyukuri nikmat. Ini nikmat satu saja. Ini kita wajib meyakini kita masih belum bisa mensyukuri nikmat tersebut. Makanya kita keluar membaca ghufranak. Ya Allah, ampunilah aku. Karena sekali lagi kita masih belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah banyak, salah satunya bisa buang hajat. Intinya sekali lagi, jangan pernah merasa aman dari adab Allah. Jangan tertipu dengan berbagai macam kebaikan yang kita sudah lakukan, karena itu tidak sebanding dengan nikmat Allah atas kita. Maka tetap harus ada al-khauf, rasa khawatir, rasa takut dari adab Allah, meskipun tidak boleh berlebihan, harus diiringi dengan ar-raja, berharap rahmat Allah. Fasatajiduna akibata amrikum sawa'an tala alaikumul amadu au qasura. Ini terutama kepada orang-orang kafir. Jangan kalian merasa aman dari azab Allah meskipun Allah memberikan banyak tenggang waktu, banyak memberikan nikmat atas kalian. Karena cepat atau lambat azab itu pasti akan turun. Fa inna man qablakum kadzabu kama kadzabtum. Allah mengingatkan orang-orang sebelum kalian mendustakan para nabi, para rasul. Kaum-kaum sebelum kalian tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka masih menyembah kepada selain Allah. Namun apa akibatnya? Fa'ahlakahumullah. Allah membinasakan mereka. Seperti contohnya yang sudah kita pernah sampaikan, Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama, ketika menyeru umatnya kepada tauhid, karena munculnya kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah di zaman kaum Nabi Nuh, yang mereka menyembah Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas, ini 5 orang saleh yang disembah di zaman kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh pun mendakwai mereka, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku ibadahilah Allah, malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah. Namun kaum beliau melawan, menentang, bahkan menuduh Nabi Nuh fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maka apa akibatnya? Allah tenggelamkan di air bah. Sekali lagi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka orang-orang yang tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah, yang tidak mau bertauhid kepada Allah, yang tidak mau meninggalkan kesyirikan, harus mengambil ibrah dari orang-orang yang telah Allah azab tersebut. Fa'ahlakahumullah, Allah binasakan mereka. Fanduru kaifa inkarullah alaihim. Perhatikanlah bagaimana Allah mengingkari atau mengadab mereka. Ajalahum bil uqubah ad-dunyawiyah qabla uqubatil akhirah. Allah mengadab kaum-kaum sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah percepat azab mereka di dunia sebelum azab di akhirat. Pasti mereka akan mendapatkan azab di dunia ataupun di akhirat. Fahdharu an yusibakum ma asabahum.
Maka waspadalah, berhati-hatilah, takutlah untuk kalian ditimpa azab sebagaimana orang-orang sebelum kalian ditimpa azab. Dan ini juga yang sebetulnya tersirat dalam khutbatul hajah, mukaddimah pengajian kita ya, yang kita baca setiap pembukaan kajian. Kira-kira redaksi yang mana, ucapan yang mana itu? Nah, tiap hari kan antum mendengar innal hamdalillah nahmaduhu. Di situ ada yang semakna dengan hal ini yang kita bahas ini. Dalam kata-kata apa? Hah? Nggak ada yang ingat? Masih ngantuk? Yaitu ucapan Rasul, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejelekan jiwa kami, dari dosa-dosa maksiat. Kemudian wa min sayyiati a'malina, digandengkannya syururi anfusina dengan sayyiati a'malina, bahwasanya kita berlindung kepada Allah yang pertama dari dosa maksiat, dan yang kedua dari akibat dosa maksiat tersebut. Artinya apa? Nggak boleh kita merasa aman. Sekali lagi, bagaimanapun amal soleh kita, kebaikan kita, tidak boleh ujub. Kita masih penuh dengan kekurangan, di antaranya kekurangan dalam mensyukuri berbagai nikmat Allah. Na'udzubillah min syururi anfusina. Maknanya kata para ulama, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejelekan jiwa kami. Artinya jiwa selalu menyuruh kepada maksiat, dosa. Kita berlindung kepada Allah sebelum kita jatuh ke dalam maksiat, minta perlindungan kepada Allah. Ya, karena nggak akan mungkin kita bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kemudian wa min sayyiati amalina, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal kami, yaitu tadi kata para ulama, dari kejelekan akibat dampak negatif perbuatan jelek kita. Artinya kita berlindung kepada Allah agar tidak ditimpakan musibah, bencana, bala, azab atas dosa-dosa kita. Itu sekali lagi menunjukkan seorang muslim muslimah tidak boleh merasa aman dari azab ataupun siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, ayat selanjutnya, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Ini sudah kita lewati sebetulnya penafsirannya. Dan sungguh orang-orang sebelum mereka itu mendustakan para rasul, maka bagaimana azab yang menimpa mereka. Ayat selanjutnya, awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid. Tidakkah mereka memperhatikan kepada seekor burung yang di atas mereka, ketika burung tersebut membentangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, ma yumsikuhunna illar rahman, tidaklah yang menahan mereka burung-burung tersebut kecuali Allah yang Maha Penyayang. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini juga sama intinya dengan awal surat Al-Mulk dan kebanyakan dari surat Al-Mulk yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Bagaimana kekuasaan Allah di alam semesta ini. Bagaimana banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Di antaranya masalah binatang yang hampir ada di mana-mana. Di desa, di kota, di mana-mana ada yang namanya at-tuyur, burung-burung tersebut. Dan ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Rasul SAW. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra.
seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung Allah berikan rezeki. Ya, demikian pula dalam banyak ayat disebutkan masalah at-tair. Ini wallahu alam tadi, karena di mana-mana ada at-tuyur yang bisa dijadikan bahan renungan tadabbur untuk sampai kepada satu tujuan. Ini adalah tanda kekuasaan Allah, ini adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri dengan mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa hadza itabun wa hathun 'ala an-nadhar ila halati thair allati sakhkharaha Allah wa sakhkhara laha al-jawwa wal hawa. Ini merupakan teguran, peringatan, dan sekaligus anjuran dari Allah agar manusia mau merenungkan tadi tanda-tanda kekuasaan Allah lewat seekor burung. Ya, sekali lagi ini disebutkan dalam banyak nas, wallahu alam tadi, karena manusia di mana saja pasti ya mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang satu ini. Di kota, di desa ada burung dengan berbagai macam jenisnya, dengan keindahannya, dengan kelucuannya, serta keunikannya. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan bagaimana Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah al-Khaliq yang harus diibadahi, tidak boleh disekutukan. Kemudian kata beliau, yang mana burung-burung tersebut Allah yang menundukkannya. Dan ini mirip dengan yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Allah mengatakan tidaklah mereka memperhatikan burung-burung tersebut musakharat, mereka ditundukkan oleh Allah fi jawis sama, di atas udara, ya, fi jawi as-sama, tidaklah yang bisa menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa terbang, mereka bisa landing istilahnya, semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi kalau mungkin pernah kita memperhatikan bagaimana kehidupan mereka. Kan mungkin insyaallah tiap hari ada burung yang masuk ke rumah di halaman, bagaimana mereka luar biasa unik. Mungkin ada yang pernah pengalaman ada seekor anak burung jatuh mungkin di atap rumahnya, kemudian diasuh oleh yang punya rumah. Itu keluarga sang burung tiap hari nyambangi. Itu wakil laisa min dafi, luar biasa. Ini sekali lagi Allah yang ngatur mereka, yang menundukkan mereka, ma yumsikuhunna illallah. Ya, apalagi kita lihat berbagai macam bentuk burung dengan keindahan dan keunikannya. Ini sekali lagi menunjukkan Allah ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latifu al khabir. Kemudian kata ya Syekh, tasufu fi ajnihataha litayaran wa takbiduha lil wuku. Bagaimana mereka mengembangkan sayapnya untuk terbang, bagaimana mereka mengepakkan sayapnya untuk bisa turun. Bahkan itu ditiru manusia untuk membuat apa? Pesawat terbang. Sekali lagi Allah tanda-tanda kekuasaannya luar biasa. Namun wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hamba kami kata Allah yang bersyukur. Fatadhallu sabihatan fil jawi mutaraddidatan fihi bihasabi iradatiha wa hajatiha. Bagaimana burung itu terbang di udara, apalagi yang pernah mungkin kita dengar dan kita lihat mungkin di media, mereka hijrah dengan ribuan jumlahnya, luar biasa. Sekali lagi ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Maka sekali lagi ayat-ayat Al-Quran banyak menggugah akal manusia untuk mengingat bagaimana nikmat Allah, kekuasaan Allah yang tujuannya satu tadi, beribadah hanya kepada Allah. Allah sang Khaliq, maka dialah yang berhak untuk diibadahi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya.
Kemudian kata Allah, ma yumsikuhunna illar rahman. Kalau dalam ayat tadi, tidaklah yang menahan mereka kecuali Allah. Kalau dalam ayat ini illar rahman, disebut nama Ar-Rahman, ini berkaitan dengan rahmatullah. Ya, namanya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman. Bagaimana kasih sayang Allah kepada burung-burung tersebut dengan Allah memberikan makan kepada mereka, yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Dan itu sudah kita sampaikan tadi, bagaimana Rasul memberikan perumpamaan seekor burung dalam pembahasan at-tauhid. Seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Dia terbang dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Intinya, kata para ulama, burung itu berusaha cari makan, namun tetap dia tawakal, bergantung hasilnya kepada Allah. Dan inilah selayaknya yang dilakukan oleh setiap muslim muslimah. Harus dia bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, semangat mencari nafkah, namun tetap hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sekali lagi yang Rasul contohkan dengan seekor burung. Fa innahu alladhi sakhkhara lahunna al-jawwa wa ja'ala ajsadaha wa khilqataha fi halatin musta'iddah lit-tayyaran. Sesungguhnya Allah yang menundukkan bagi mereka al-jawwa, ya udara ataupun ya langit, wa ja'ala ajsadaha, dan Allah memberikan fasilitas kepada burung tersebut untuk mereka bisa terbang. Faman nadhara fi halati thair wa tabra fiha dallathu ala qudratil bari wa inayatihi ar-rabbaniyah. Ini kata-kata yang sangat indah dari Syekh. Barang siapa yang memperhatikan keadaan seekor burung dan mengambil ibrah pelajaran di dalam kehidupan mereka, maka itu akan menunjukkan kepadanya bagaimana kekuasaan Allah Al-Bari yang Maha Pencipta, dan bagaimana perhatian Allah kepada makhluk-makhluknya. Wa annahul wahid al-ahad, yang itu menunjukkan kepada hamba tersebut Allah yang Maha Esa, Allah Maha Tunggal, alladzi la tanbaghil ibadah illa lahu, yang intinya tidak selayaknya manusia beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan dengan tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.